Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hersbun Gunarif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Istana akhirnya buka suara juga nih soal pencabutan ID liputan wartawan CNN Indonesia di Istana. Ini wartawannya namanya Diana Valencia. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan akan mencari jalan keluar terbaik dan memerintahkan Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Negara untuk menemui redaksi CNN dan menyelesaikan persoalannya. Ini langkah maju ya, karena kemarin Pak Prasetyo itu terkesan menghindar karena dia menolak untuk memberikan komentar ketika ditanya wartawan. Tapi kelihatannya setelah muncul berbagai kecaman dari 8 penjuru angin, mata angin gitu ya saya sebut, karena semua ini organisasi media pers itu aliansi aliansi dan juga bahkan LBH Pers termasuk Dewan Pers itu kan juga menyayangkan, mengecam, bahkan mereka menilai ini bisa mencoreng muka Presiden Prabowo. Apalagi kemudian soalnya ini bukan soal yang sepele, ini soal yang serius ya. Karena ada wartawan CNN menanyakan soal program makan bergizi gratis yang sekarang ini sedang bikin heboh, terjadi keracunan di mana-mana dan sampai ada yang memberlakukan kejadian luar biasa ya, karena saking dahsyatnya keracunan itu, seperti yang terjadi di Bandung Barat, ada sampai 1.315 orang siswa keracunan. Masa berita begini nggak boleh ditanyakan kepada presiden, dan ketika ditanyakan kemudian berujung pada pencabutan ID card-nya. Ini kan bahaya ini. Selain mencoreng muka presiden, ini juga melanggar undang-undang, dan juga yang sangat serius sekali ini adalah ini mengancam kebebasan pers. Dan kita tahu kalau sudah namanya pers itu tidak bebas, ya status Indonesia sebagai negara demokrasi itu juga bakal dipertanyakan oleh negara-negara lain. Dan saya kira ini akan makin menambah beban berat Presiden Prabowo Subianto yang sekarang ini tengah menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri ya, mulai dari persoalan anggaran yang cekak, kemudian juga tadi MBG yang keracunan di mana-mana, dan kemudian ditambah lagi nih, kan kalau yang tadi itu soal 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 program pemerintah, soal ekonomi, kemudian juga ada yang kemarin saya bahas, ada soal energi yang juga kita terancam. Saya membaca juga Shell ini berencana cabut dari Indonesia, nggak lagi di Indonesia. Sekarang ditambah lagi ini soal kebebasan pers, ini soal demokrasi. Jadi lengkap ini persoalan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo, dan yang ini jangan dibilang sabotase ya, ini adalah blunder yang dilakukan oleh Sekretariat Negara, khususnya yakni Biro Pers, Media dan Informasinya. Kalau Anda membaca di media, ya termasuk di media sosial tuh, saya kira kita sebutnya semua organisasi media, bukan hampir semua ya. Ini tinggal yang lain mungkin menunggu bersuara saja gitu ya. Ini semua organisasi media dan Dewan Pers mengecam tindakan tersebut. Mulai kita sebutlah PWI, IJTI, AJI, Forum Pemret, LBH Pers, dan juga beberapa organisasi wartawan yang di daerah, ini juga mengecam tindakan dari aparat BPMI ya, Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Negara. Mereka mendesak agar BPMI itu meminta maaf dan segera mengembalikan ID card tersebut. Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu 27 September 2025 itu memang sangat mengejutkan. Seperti biasa, wartawan kan melakukan doorstop interview. Ada juga yang menyebutnya doorstep interview. Itu setelah Presiden Prabowo kembali tiba di Indonesia setelah melakukan lawatan ke PBB, kemudian dan beberapa negara seperti Jepang, Kanada, dan juga Belanda. Dan ketika Presiden turun dari tangga pesawat dan menyalami para pejabat yang menyambutnya, kemudian wartawan melakukan doorstop interview, sudah bersiap di situ. Dan Presiden Prabowo sendiri, kalau kita lihat dari bahasa tubuhnya juga nggak keberatan dengan pertanyaan dari wartawan CNN itu ya soal MBG. Kan itu bisa terlihat ketika Pak Prabowo sudah selesai memberikan penjelasan soal hasil kunjungannya ke beberapa negara dan PBB itu, dan kemudian sudah berbalik, sudah siap meninggalkan lokasi, dan ada pertanyaan dari wartawan CNN yang berteriak menanyakan soal itu, dan Pak Prabowo kembali menjelaskan itu. Ini jadi kalau dari bahasa tubuhnya saya nggak melihat itu ada persoalan. Soal MBG ini yang ditanyakan juga
pas banget itu ya. Kalau saya jadi koordinator peliputan atau saya masih jadi pemret misalnya gitu, dan kemudian ada wartawan yang tanyanya kok cuman soal penjelasan kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri dan soal MBG nggak ditanyakan, justru malah saya persoalkan ini wartawannya. Kenapa? Karena soal yang dijelaskan oleh Pak Prabowo soal hasil kunjungannya ke luar negeri itu sudah banyak diberitakan oleh media. Dan yang paling banyak ditunggu kan tentang apa komentar Pak Prabowo setelah kembali dari lawatan luar negeri dan mendapatkan informasi. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa yang terjadi di MBG. Jangan ditutup-tutupi karena selama ini kan muncul beredar kabar bahwa Pak Prabowo itu sering diisolasi oleh lingkaran terdekatnya, ya, seperti yang terjadi pada peristiwa huru hara pada bulan Agustus. Ini soal MBG juga jangan diisolasi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo harus mendapat gambaran yang konkret karena ini berbahaya sekali loh. Makan bergizi gratis ini program andalan Pak Prabowo. Pak Prabowo punya obsesi untuk bisa memberikan makan gratis sampai ke 82,9 juta siswa dan juga orang tua, ibu hamil dan sebagainya. Ini kan program besar dan kalau program ini sampai gagal, bukan karena nggak adanya anggaran tersedia tapi pelaksanaannya yang acak adut. Nah, ini justru bisa disebut sebagai sabotase dari internalnya Pak Prabowo. Jadi ya mumpung sebagai wartawan, mumpung ada kesempatan, ya dia harus menanyakan soal itu. Sama sekali tidak ada yang salah. Justru yang salah kalau ada wartawan yang tidak menanyakan soal itu ya. Namun yang sangat mengejutkan ternyata petugas dari BPMI justru menegur wartawan CNN karena menanyakan sesuatu di luar konteks yang telah disepakati. Nah benar nggak ini ada kesepakatan semacam itu? Jadi rupanya sebelum Presiden tiba sudah ada pengarahan agar soal MBG jangan ditanyakan. Yang gini-gini nggak boleh seorang petugas membatasi soal itu ya. Rupanya tidak hanya ditegur, bahkan petugas BPMI itu malamnya langsung mendatangi kantor redaksi CNN dan mengambil ID card-nya. Ini kita bisa simak penjelasan dari pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmari, yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15, seorang petugas BPNI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia. Nah, ini penjelasan Titin ini dikutip dari CNN Indonesia ya, yang memberitakannya ya. Sebelumnya kan agak terlambat ini memberikan penjelasannya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bagaimanapun urusannya dengan istana ya. Titin itu mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut, rupanya ketika dia bertemu dengan petugas dari BPNI itu. Dan kemudian CNN Indonesia juga telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesnek untuk mempertanyakan tindakan tersebut. Nah, menurut pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmari, pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo Subianto kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakangan ini, yaitu isu terkait program makan bergizi gratis. Saya pikir ini sikap dari pemretnya CNN udah benar. Dia juga harus pasang badan kalau dalam soal begini ya. Ini bukan hanya soal wartawan CNN, tapi yang jauh lebih serius adalah soal kebebasan pers. Dan itu kredo yang betul-betul harus dijaga dalam sebuah negara demokrasi. Kita ini tugasnya memang menggonggongi pemerintah ya, bukan sekali lagi bukan jadi humas. Kalau cuma nurut aja wartawan-wartawan itu dengan aturan-aturan dan apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan oleh petugas istana, ya itu dia bukan wartawan, dia humas. Tugas BPMI itu memang dia harus membuat citra presiden baik, tapi dengan melakukan langkah semacam itu, ya dia sebenarnya petugas BPMI ini tidak mengetahui tugasnya ya, dan dengan dia tidak memahami bahwa ada undang-undang pers yang mengatur melindungi kebebasan pers, menanyakan hal itu kepada seorang narasumber termasuk juga presiden. Dan kalau saya lihat masih pantas kok yang ditanyakan, cara menyampaikannya juga masih sopan, walaupun sebenarnya persoalan sopan ini juga harus diperdebatkan. Dan kemudian sekali lagi Pak Prabowo juga menjawabnya dengan baik. Ini pertanyaannya kalau begitu, apakah ini inisiatif dari tadi itu petugas BPMI atau ini sebenarnya Pak Prabowo juga nggak berkenan. Nah kalau Pak Prabowo nggak berkenan dan kemudian minta agar wartawan ditegur, ini nggak tepat juga. Pak Prabowo juga harus kita ingatkan bahwa beliau adalah seorang presiden
yang harus juga melindungi kepentingan kebebasan jurnalistik. Wartawan punya kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Atau kalau bukan Pak Prabowo, ya Pak Prabowo harus menegur ini. Ya, yang ditegur siapa ya? Tegurnya mestinya Menteri Sekretaris Negara, karena BPMI kan berarti di bawahnya Sekretariat Negara ya. Karena nggak boleh melakukan langkah-langkah semacam itu. Ini yang penting mesti kita terus ingatkan, dan saya tidak terkejut kalau kemudian semua organisasi media itu, aliansi dan sebagainya itu rame-rame mengecam tindakan dari istana ini. CNN rupanya merespon dari tindakan istana tadi, langsung melaporkan ke Dewan Pers. Ini juga langkah yang korek, dengan melaporkan ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID card reporter CNN. Dan kemudian Komarudin Hidayat ini memberikan statementnya melalui press release tertulis. Ada 4 poin yang dia sampaikan pada waktu kemarin itu. 1, Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana. Kedua, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketiga, Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia. Yang keempat, Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di istana. Nah, itu keterangan resmi atau pernyataan sikap dari Ketua Dewan Pers, ya Profesor Komarudin Hidayat. Nah, sementara itu saya juga membaca di CNN, anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan tindakan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia sangat berlebihan. Abdul Manan mengingatkan, mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara termasuk presiden adalah salah satu hak yang dimiliki oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Ini dia mengutip undang-undangnya ya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang isinya menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Bertanya soal makan bergizi gratis, topik yang sedang hangat dibicarakan publik, jelas merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut. Manan itu mengaku tidak habis pikir Biro Pers Istana mencabut kartu ID liputan wartawan CNN Indonesia yang bertanya soal MBG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri bersedia menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Seperti saya bahas sebelumnya juga ya. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, Aliansi Jurnalis Indonesia, IAJI, Forum Pemimpin Redaksi, dan juga LBH Pers. Anda bisa baca sendiri lengkap itu komentar-komentar mereka, tapi ya isinya sebenarnya seragam, kompak. Mereka menyatakan ini berbahaya kalau dibiarkan. Bagaimana respon dari istana? Nah, ini yang sangat disayangkan kemarin ya, ketika hadir dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Mensesnek Prasetyo Hadi itu malah terkesan menghindar itu, dan dia menjawab soal itu. Kata dia yang penting BGN dulu, MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi, kata dia. Ini kemudian jadi pertanyaan-tanya, apakah ini pencabutan ini inisiatif dari petugas BPMI atau ini justru instruksi dari Pak Menteri? Mas Pras, ini sahabat saya ini, tolong dijelaskan Mas Pras, ini soal serius loh ya. Nah, akhirnya saya membaca juga ini penjelasan dari Prasetyo Hadi ini. Mungkin ini dia mengetahui reaksi yang begitu masif dari pers dan juga dari publik. Jadi bukan hanya kalangan pers yang mempersoalkan ini, juga publik juga banyak yang mempersoalkan ini. Akhirnya dia menyatakan begini, ya kita cari jalan keluar terbaik lah, katanya kepada wartawan. Itu hari Ahad kemarin. Dan dia juga mengaku itu telah memerintahkan BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN. Dan katanya itu akan pertemuan itu akan dilakukan pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 29 September. Jadi besok, ini karena ngomongnya kemarin ya, hari Ahad kemarin, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersamalah, kata dia. Kita tunggu apa langkah yang dilakukan oleh BPMI. Tapi yang jelas bahwa langkah yang dilakukan tadi itu sangat-sangat buruk ya, dan sekaligus itu mengkhawatirkan.
Tetapi, nah ini yang menurut saya dampak yang lebih berat itu. Dari sisi presiden ini menambah beban berat ya secara politis. Kalau kemarin ada mengikuti perbincangan saya dengan mantan Dirut Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, Dr. Tito Sulistyo, ini pemerintah ini sekarang menghadapi beban ganda, ya ancaman ganda, krisis secara energi dan kemudian krisis secara moneter. Dan itu sangat serius ya. Ini karena itu dua-duanya bisa memicu krisis gitu. Dan kemudian kalau ditambah kasus ini lagi, ini kan dari sisi politik, karena di media sosial itu sudah muncul suara-suara yang menilai bahwa pemerintahnya Presiden Prabowo ini kembali ke Orde Baru. Ini isu yang sangat sensitif, karena bagaimanapun juga kan kaitannya Pak Prabowo dengan Pak Harto di masa lalu ya. Dia adalah menantu Presiden Soeharto, dan kemudian sebagai militer kan pada waktu itu juga Pak Prabowo itu dianggap bagian dari militernya Orde Baru, dan citra itu kan sebenarnya yang selama ini coba dihapus oleh Pak Prabowo, dan menurut saya relatif cukup berhasil Pak Prabowo. Buktinya sekarang Pak Prabowo bisa pidato di PBB, menjadi bahkan dalam posisi yang terhormat, menjadi presiden yang ketiga berpidato setelah Presiden Brasil dan Presiden Donald Trump. Kalau Brasil kan memang setiap tahun dia selalu dapat kesempatan pertama, ini udah jadi kesepakatan di situ. Dan kemudian ini Amerika dan Pak Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu kemarin mendapat kesempatan yang kedua ya. Kalau secara tradisional Brasil memang selalu di tempat pertama. Tapi tiga besar aja, maksud saya gitu. Tiga urutan pertama itu kan menunjukkan itu Pak Prabowo itu mendapat kehormatan dari PBB. Nah kalau ini muncul di dunia internasional, dan dipastikan ini muncul di dunia internasional, isu ini apalagi kalau dikait-kaitkan dengan istana ini kan sangat buruk ya. Semoga kejadian semacam ini nggak perlu terulang lagi lah ya. Ini karena saya nggak yakin mereka tidak paham soal undang-undang pers. Tapi sikap semacam ini menunjukkan arogansi dan mereka merasa berkuasa begitu, jadi bisa melakukan apa saja. Nggak boleh terjadi hal semacam ini lagi. Saya Subnu Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.